Ya, Shalom. Saya akan memaparkan materi saya, yaitu pengharapan Kristen pada kebangkitan orang mati. Yang bisa kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 15. Nah, itu akan membahas 3 kebangkitan. Yang pertama, kebangkitan Kristus. Yang kedua, kebangkitan kita. Yang ketiga, kebangkitan tubuh. Nah, saya akan lebih membahas di bagian kebangkitan tubuh. Namun, saya akan slide sebelumnya. Ya, pendahuluan. Perbedaan kebangkitan tubuh dengan jiwa. Bagaimana perbedaan pandangan gnostik, implikasi kebangkitan tubuh bagi hidup kekal. Nah, kebangkitan tubuh dengan kebangkitan jiwa. Nah, kebangkitan tubuh dalam iman Kristen meliputi kembalinya manusia secara utuh dalam wujud jasmani yang dimuliakan sebagaimana diuraikan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai ayat yang ke-58. Tubuh yang mati dan terkubur akan dibangkitkan dalam bentuk yang mulia, yang abadi dan tidak lagi terikat dengan dosa dan duniawi. Rasul Paulus menjelaskan perbedaan esensial antara tubuh duniawi dan tubuh kebangkitan, menunjukkan kesinambungan namun dengan transformasi kekal. Nah, saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai tubuh yang dibangkitkan dengan tubuh duniawi. Ya, dalam kitab 1 Korintus sudah dijelaskan ada dua perbandingan tubuh. Yang pertama tubuh alamiah dan juga tubuh rohania. Nah, tubuh alamiah, tubuh yang saya kenakan saat ini adalah tubuh yang alamiah, yang masih melekat dengan dosa, yang masih rekat dengan kedagingan, hawa nafsu, hasrat. Nah, berbeda dengan tubuh yang rohania ketika dibangkitkan, seperti orang-orang yang sudah terdahulu nanti ketika mereka dibangkitkan oleh Kristus, itu mereka akan menggunakan tubuh kemuliaan atau tubuh rohania yang tidak terikat lagi kepada dosa atau bahkan sangat bertolak belakang dengan dosa, karena itu adalah tubuh kemuliaan yang serupa yang dikenakan Kristus ketika Kristus bangkit. Nah, perbandingan yang sangat berbeda ketika kita membandingkan dari tubuh rohania dengan tubuh alamiah. Tubuh alamiah akan cenderung terikat dengan kedagingan, sedangkan tubuh rohania itu cenderung terikat kepada perkara yang di atas, satu perkara kepada Allah Bapa atau penyembah. Nah, selanjutnya, kebangkitan jiwa lebih menonjolkan kelanjutan roh yang terpisah dari tubuh fisik setelah kematian. Saya akan memaparkan sedikit ya. Setelah kematian, jiwa kita tidak akan diam dalam tubuh kita lagi yang sudah meninggal tadi. Ia akan meninggalkan tubuh kita dan akan terangkat ke surga. Nah, pandangan ini seringkali memandang tubuh sebagai fana dan tidak lagi relevan dalam kehidupan setelah kematian. Namun dalam perspektif Kristen Alkitabiah standar, kebangkitan jiwa saja tidak memenuhi keseluruhan janji hidup kekal yang diberikan karena keselamatan juga mencakup tubuh. Nah, kebangkitan jiwa sering sekali digunakan para dualisme atau uh, plutoisme. Kenapa saya katakan? Contohnya, ajaran gnostik itu memandang bahwa roh atau jiwa itu terperangkap dalam tubuh yang fana, yang selalu ingin memiliki kejahatan. Nah, berbeda. Kebangkitan tubuh dan kebangkitan jiwa memiliki makna yang berbeda. Kebangkitan tubuh itu melambangkan bahwa kita sudah bangkit, lahir sebagai dengan tubuh yang mulia sama seperti Kristus. Nah, kebangkitan jiwa itu lebih ke saya mengatakan itu sebenarnya tidak kebangkitan, bentuk kebangkitan. Karena ketika kita meninggal, jiwa kita tidak meninggal. Jiwa kita akan pergi. Itu yang bisa saya paparkan selanjutnya. Nah, perbedaan dengan pandangan gnostik. Pandangan gnostik tentang tubuh. Nah, gnostik mengajarkan dualisme antara roh dan materi. Nah, gnostik lebih memaparkan bahwa yang bersifat materi adalah yang jahat, yaitu tubuh. Sedangkan roh adalah yang baik. Jadi ia memiliki beberapa penyampaian atau statement yang disampaikan bahwa tubuh itu adalah bentuk yang jahat yang memenjarakan roh dalam diri kita ini, membuat kita menjadi roh itu memiliki terkurung, jadi ia tidak bisa berbuat baik. Nah, sedangkan roh itu adalah bersifat yang baik. Gnostik mengajarkan dualisme antara roh dan materi, memandang materi dan tubuh sebagai ciptaan jahat yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu, pandangan Gnostik menolak inkarnasi dan kebangkitan jasmani atau kebangkitan tubuh.
yang sangat bertentangan dengan iman Kristen yang menegaskan bahwa Allah menjadi manusia wujud fisik melalui Yesus Kristus dan bahwa tubuh akan dibangkitkan kembali sebagai bagian dari keselamatan. Perbedaan esensial terletak pada apakah tubuh dianggap bagian integral dan mulia atau sebagai beban dan penjara. Nah, kalau menurut pandangan Kristen, tubuh itu akan dibangkitkan menjadi tubuh rohania yang menjadi tubuh mulia yang bertolak belakang dengan dosa, yang tidak akan melakukan dosa lagi dan akan menjadi penyembah-penyembah ketika nanti surga. Berbeda dengan pandangan Gnostik. Pandangan Gnostik memandang bahwa tubuh kita yang saat ini adalah sebuah penjara yang memenjarakan roh, yang membuat roh itu tidak suci lagi karena kita melakukan kejahatan. Jadi ketika kita melakukan kejahatan, kita mengurung roh kita dalam diri kita. Sehingga kita selalu mengurung roh dengan tubuh kita yang selalu berbuat jahat. Begitulah kira-kira pandangan daripada Gnostik. Nah, implikasi kebangkitan bagi hidup kekal. Yang pertama, hidup kekal adalah keutuhan. Bukan hanya keabadian roh dalam iman Kristen. Hidup kekal bukan sekedar keberadaan roh setelah mati, melainkan kehidupan utuh manusia, tubuh, jiwa yang dipulihkan dan dimuliakan. Kebangkitan tubuh menjamin pemulihan total. Tubuh yang fana akan dibangkitkan dalam bentuk yang kekal dan tidak binasa. Nah, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-42 sampai 44 menunjukkan bahwa keselamatan mencakup seluruh manusia, bukan sekedar elemen rohani. Slide selanjutnya. Tubuh tidak lagi lemah dan berdosa. Tubuh yang dibangkit adalah tubuh rohania, sama seperti saya jelaskan tadi. Mulia dan serupa tubuh Kristus. Jadi, tubuh yang sudah dibangkitkan atau yang dibangkitkan pada saat kedatangan Kristus itu adalah tubuh kemuliaan kita. Tubuh rohania yang serupa dan segambar dengan Allah. Jadi, tubuh rohania dan tubuh kemuliaan tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Tidak lagi tunduk pada penyakit dosa atau kematian, melainkan kehidupan yang kekal. Nah, hidup kekal bukan kehidupan abstrak. Di surga kehidupan kekal terjadi dalam ciptaan baru, langit dan bumi yang baru. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Orang percaya akan hidup dalam relasi nyata bersama Allah dengan tubuh yang dimuliakan, etika jasmani seperti menjaga kesehatan, menjauhi dosa dan melayani Tuhan jadi bermakna. Jadi begini ya teman-teman. Kebangkitan tubuh itu mencakup bagian perencanaan Allah akan orang-orang percaya memiliki hidup yang kekal. Ketika kita dibangkitkan di antara orang mati, kita akan mengalami perubahan fisik. Lebih tepatnya saya akan mengatakan tubuh kita bukan tubuh yang sama. Tubuh kita bukan saya mengatakan bentuknya tetap sama, tetapi dalam artian tubuh yang lama itu atau yang tubuh alamiah yang bersifat kedagingan, keduniawian itu sudah menghilang daripada kita dan digantikan dengan apa? Dengan tubuh yang serupa dengan Kristus. Gambaran Allah, kemuliaan daripada Roh Kudus, kemuliaan daripada Kristus yang tercurah dalam kehidupan kita sudah kita dibangkitkan. Nah, sangat jauh berbeda perbandingannya kehidupan saat kita sudah dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan atau tubuh rohania itu sangat berbeda dengan tubuh yang alamiah. Tubuh alamiah cenderung melakukan kejahatan dan akan selalu melakukan kejahatan meskipun ada beberapa orang yang mengatakan diri tidak bisa melakukan kejahatan. Tapi percaya bahwa tubuh yang alamiah cenderung akan selalu berbuat dosa atau kejahatan. Tetapi tubuh rohania itu melekat kepada Allah yang memiliki kemuliaan dan serupa dengan tubuh Kristus. Tubuh yang rohania tidak tunduk lagi kepada dosa, tidak mengikuti keinginan daging, tetapi selalu hidup dengan roh. Yaitu tubuh rohania itu sudah menghidupi semua keinginan roh. Nah, saya sebagai orang Kristen yang percaya, saya sangat menentang pandangan Gnostik yang mengatakan bahwa tubuh adalah sebuah penjara, sedangkan roh adalah yang dipenjarakan. Saya sangat menentang
Karena kalau kita memperhatikan beberapa ayat Alkitab juga membahas bahwa tubuh akan dibangkitkan dan roh akan masuk kembali ke tubuh kita, itu sudah dinyatakan. Ketika Yesus bangkit, ia memiliki tubuh yang sama dan tubuh itu adalah tubuh kemuliaannya. Kesimpulannya, kebangkitan tubuh adalah inti dari pengharapan Kristen akan hidup kekal. Iman Kristen tidak memisahkan jiwa dari tubuh, melainkan menegaskan bahwa keselamatan bersifat menyeluruh. Tubuh yang fana akan dibangkitkan dalam kemuliaan seperti Kristus. Ini memberikan makna pada hidup jasmani kita sekarang, memberi penghiburan dalam penderitaan, dan mengarahkan pandangan pada langit dan bumi baru, di mana manusia hidup utuh bersama Allah selama-lamanya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Itu yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 17. Jadi, kebangkitan tubuh adalah melambangkan sebuah bentuk simbol yang sudah menyatakan kebangkitan Kristus, menyatakan kita dalam diri kita itu bahwa ketika Kristus bangkit dengan tubuh yang menjadi tubuh kemuliaan, sama seperti kita akan mengalami hal yang sama. Sekian dan terima kasih.